Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Novrialdi Aristo Shevchenko dengan NIM 23040200014, Siti Zaidatul dengan NIM 23040200015, dan Farah Fauziah dengan NIM 23040200016. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pengembangan model pembelajaran PKN MI kelas rendah. A. Pengertian model pembelajaran. Menurut Suchena dan Rifai mendefinisikan model sebagai tiruan tiga dimensional dari beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, terlalu mahal, terlalu jarang, atau terlalu ruwet untuk dibawa ke kelas dan dipelajari siswa dalam wujud aslinya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa model merupakan representasi suatu kerangka fenomena yang nyata maupun abstrak, berbentuk asli dari suatu barang. Bisa juga benda yang akan dibuat maupun benda yang sudah ada dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran. Selain itu, model juga harus dilengkapi dengan sistem yang mendukung berupa sarana-prasarana, alat dan bahan untuk mengimplementasikan model tersebut. B. Macam-macam model pembelajaran. 1. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini menurut guru agar mampu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Tidak berhenti di situ, guru juga diharapkan mampu mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Model pembelajaran ini memegang prinsip learning to do, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri terkait pembelajaran yang berlangsung untuk menambah pengetahuan yang dimiliki. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut. A. Kelebihan pada pembelajaran kontekstual akan menjadi bermakna dan nyata. Maksudnya, peserta didik dituntut untuk bisa memahami kaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman kehidupan nyata. Kedua, peserta didik akan mampu berperan aktif mengenai materi pelajaran. 3. Penerapan model pembelajaran kontekstual bisa membuat peserta didik berpikir kreatif sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dipahaminya. 4. Dan bisa mengurangi kejenuhan dalam belajar dengan mengkolaborasikan pengalaman dengan bahan materi pelajaran. B. Kelemahan. 1. Pada saat penjelasan materi yang menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, hanya peserta didik yang aktif yang mampu mengaplikasikan hubungan materi dengan pengalamannya. 2. Pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. 3. Proses belajar mengajar membutuhkan waktu yang lebih lama. 4. Bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antar siswa karena ada kemampuan siswa yang tinggi dan ada yang rendah. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah metode mengajar yang terjadi. Peserta didik tidak disuguhkan dengan pelajaran dalam bentuk akhirnya. Akan tetapi model pembelajaran discovery learning diharapkan untuk mengorganisasi sendiri, di mana permasalahan yang dimunculkan direkayasa oleh guru agar peserta didik dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan akhir. Adapun kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning yaitu sebagai berikut. A. Kelebihan. 1. Membantu peserta didik memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses-proses kognitif. Yang kedua, menimbulkan rasa senang pada peserta didik karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang ketiga, menyebabkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Yang keempat, berpusat pada peserta didik dan guru berperan bersama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasan. Yang kelima, memungkinkan peserta didik berkembang dengan cepat dan sesuai dengan kecepatannya sendiri. B. Kelemahan. 1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Yang kedua, tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah peserta didik banyak. Yang ketiga, model pembelajaran kurang mengembangkan aspek konsep, keterampilan dan emosi secara keseluruhan karena lebih berfokus pada menciptakan pemahaman siswa. Yang keempat, tidak semua siswa dapat diajak kerjasama untuk melakukan proses berpikir pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, model pembelajaran interaktif. Teori konstruktivisme mengusulkan bahwa belajar adalah proses interaktif,
Pengajaran biasanya dikombinasikan dengan serangkaian teknik untuk membentuk gaya belajar yang unik, yang dapat menciptakan pengetahuan. Terlebih lagi, teori behaviorisme, teori kognitif, teori pembelajaran sosial, dan teori relevansi yang dalam hal ini mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Salah satunya adalah prinsip kerjasama yang mengacu pada maksim komunikasi H.P. Grice menurut Sumiati 2017. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran interaktif yaitu sebagai berikut. A. Kelebihan. Yang pertama, melatih menguapkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, keterlibatan siswa yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsep dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif. B. Kekurangan. 1. Model pembelajaran interaktif bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. Pengaplikasian model-model pembelajaran PKN MI kelas rendah. 1. Model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning langkah-langkahnya sebagai berikut. Kegiatan awal selama kurang lebih 10 menit dengan melakukan 1. Guru menjelaskan materi dengan tayangan melalui proyektor LCD, menayangkan film yang berhubungan dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. 2. Peserta didik diminta untuk memperhatikan dan mencatat hal-hal penting. 3. Melalui tanya jawab guru dan peserta didik tentang pemerintahan pusat atau rasa ingin tahu, guru memberikan pertanyaan. 4. Peserta didik mendengarkan dan menjawab disertai dengan contoh foto yang dibawa peserta didik dari rumah. 5. Guru meminta peserta didik melakukan kegiatan diskusi mengajarkan LKS untuk menyebutkan lembaga-lembaga pemerintahan pusat atau kemandirian dengan contoh foto yang dibawa dari rumah. 6. Guru meminta perwakilan dari setiap kelompok peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk menyebutkan nilai Sumpah Pemuda disertai contoh yang dibawa dari rumah. 7. Guru meminta peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk menyebutkan nilai Sumpah Pemuda disertai contoh yang dibawa dari rumah. 8. Guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dengan membawa contoh yang dibawa. 9. Menugaskan salah satu peserta didik dari pasangan itu untuk menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian bergantian. 10. Guru meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk melaporkan hasil diskusi. 11. Peserta didik bersama guru membahas hasil diskusi. 12. Peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil diskusi. 2. Model pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau bisa disingkat dengan CTL. Secara garis besar, langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas sebagai berikut. 1. Mengembangkan pemikiran siswa bahwa belajar akan lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan menemukan sendiri keterampilan barunya. 2. Melakukan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. 3. Mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan memberi stimulus agar siswa bertanya. 4. Menciptakan masyarakat belajar. 5. Menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Melakukan refleksi di akhir pertemuan. 7. Melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 3. Model pembelajaran interaktif. Jenis model ini menurut Nur Hidayati memiliki 4 langkah. Pertama, merancang, menyimpan alat peraga, menyelesaikan tugas, dan meringkas. Menurut karakteristik khusus dari isi pengajaran dan mata pelajaran. A. Guru harus memilih permainan yang paling cocok atau informasi dapat dipilih dari jaringan, program televisi, buku, surat kabar, dan saluran lain atau brainstorming dengan siswa. B. Menyiapkan alat dan mengatur adegan permainan terlebih dahulu. Terakhir, bersikap fleksibel sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kemudian rangkum seluruh tugas. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Pertama, pengaturan permainan berdasarkan isi pengajaran. 2. Ketika menetapkan peran, perlu mempertimbangkan inisiatif diri siswa. Peran siswa sebaiknya sebagai pemain yang bisa meminta bantuan guru atau teman sekelas.
3. Lebih baik mempertimbangkan pilihan ganda peserta. Biarkan siswa memainkan peran yang berbeda untuk menyelesaikan tugas secara kooperatif. Enggan bisa menjadi pilihan terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.